Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Di Balik Keajaiban bersama Ipo Santosa. And I see a true color shining through. I see a true colors. That's why I love you. So don't be afraid to let them show you true colors. True colors are beautiful like a rainbow. Lahir bukan dari keluarga ningrat yang berkecukupan dan bukan dari keluarga terkenal yang mendongkrak popularitas layaknya tokoh-tokoh lain. Tekad kuat untuk meneruskan sekolah memaksanya menjadi pedagang asongan, penjual koran dan penjual balon sejak usia 15 tahun. Kepergian sang ayah membuat roda ekonomi keluarga berubah, dari berkecukupan menjadi serba kekurangan. Hijrah ke Jakarta menjadi awal perjalanan karirnya. Menjadi tukang parkir dan asisten rumah tangga sempat dijalaninya. Tak berjodoh dengan fakultas kedokteran, beliau pun memutar haluan dan masuk fakultas psikologi UI. Kecintaannya kepada anak-anak semakin meningkat bersamaan dengan ilmu yang ia timba. Namun ia mampu membuktikan kepada publik bahwa keikhlasanlah yang mengantarkannya menjadi seorang tokoh. Kini dunia melihat keberhasilannya menjadi tokoh pembela hak anak yang dibesarkan di jalanan. Lantas, bagaimana pencipta karakter si Komo ini meraih keajaiban di masa kemasannya? Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. 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 Anak adalah titipan. Coba bayangkan ya, misalnya Raja Saudi misalnya, atau Sultan Brunei misalnya, menitipkan seekor kucing kepada kita, dan kucing itu dikasih tahu harganya, kucing ini harganya adalah 100 miliar misalnya. Dan kita diamanahi untuk menjaga kucing ini. Pertanyaan saya, seperti apa kita menjaganya? Nah sekarang bayangkan, ya, yang Maha Kuasa, Tuhan menitipkan anak pada kita. Siapa yang menitipkan? Dan berapa nilai anak kita itu? Tentu kalah semuanya. Ya, untuk itulah hari ini kita akan membahas tentang mengawal generasi emas. Dan sekarang di hadapan saya sudah hadir pakar pendidikan anak, Kak Seto. Apa kabar Kak Seto? Alhamdulillah baik Mas Ipo. Kak Seto, mau sampai kapan dipanggil Kak Seto gitu loh? Ya, karena kabarnya udah kakek sekarang, ya, udah kakek. Iya, sebetulnya ya saya ingin dipanggil Seto aja ya. Tapi karena tepat tanggal 4 bulan 4 tahun 70, jadi kira-kira 45 tahun yang lalu itu Pak Kasur memperkenalkan kepada para ibu-ibu yang mengantar putra-putrinya yang sekolah di kelompok bermain beliau. Beliau mengatakan, siapa Dik namanya? Saya Seto namanya Pak. Nah ibu-ibu mulai sekarang kita panggil Kak Seto. Oke. Bahkan kemudian dari mulai Pak Harto, kemudian Pak Habibie, Ibu Mega, Gus Dur, panggil Kak semua. Sampai Pak Jokowi sekarang panggilnya Kak juga. Kak semua. Sampai gitu. mertua saya panggilnya Kak juga. Oh luar biasa itu. Dan yang kita tahu sama-sama ya, Kak Seto ngurusin anak nih, anak-anak Indonesia. Nah, anak sendiri
Pernah protes nggak? Ya, waktu kecil memang yang nomor satu terutama pada waktu itu, kalau melihat saya begitu dekat, menghibur, kadang mereka peluk saya begitu, dia cemburu, langsung dia ngambek, langsung pergi. Lalu saya panggil, sayang, ayah sayang sama kakak. Gitu. Itu Tapi usia berapa ayah, dia waktu itu? Waktu itu umur 5 tahun. 5 tahun, ya. Tapi ayah juga sayang sama teman-teman kakak ini, teman-teman kakak gitu. Coba salam dulu, salam gitu, kenalan. Tuh semua ayah sayang sama semua anak-anak. Selain sama kakak juga anak-anak yang lain. Nah setelah agak besar memang juga protes. Kami biasa menggelar sidang umum MPR ya. Hah? MPR? Iya, Majelis Permusyawaratan Rumah itu namanya. Wah, ini menarik. Jadi, ini. rapat keluarga setiap akhir minggu. Ya. Nah pada suatu rapat selalu saya bilang, anak-anak kalian boleh kritik apa yang salah dari ayah, apa yang kalian tidak suka sama ayah. Lalu anak nomor satu juga bilang waktu itu, ayah munafik. Loh kenapa? Gayanya sok jago jadi ketua Komnas Anak, tapi yang diurus anak-anak di luar sana, anak sendiri nggak pernah diurus katanya gitu. Akhirnya jadi selama ini mungkin saya terlalu sibuk dengan anak yang lain sampai kadang-kadang suara hati mereka di dalam rumah kurang perhatikan. Akhirnya mulai sekarang kalau ayah pergi kemanapun juga, ayah harus dapat izin dari semua empat anak. Izin atau pemberitahuan? Memberitahu dan izin. Oke. Gitu. Karena Izin. pernah ada suatu pengalaman, kira-kira 10 tahun yang lalu, tahun 2004, akhir tahun, itu memang saya berencana akan keluar kota, ngajak anak-anak ya ke Bandung waktu itu. Tapi tiba-tiba saya diminta memberikan seminar di Banda Aceh. Nah, sidang umum MPR saya percepat. Hari Selasa saya bikin sidang darurat, ayah mohon izin nanti hari Sabtu mau berangkat ke Aceh. Loh, kok ayah gitu? Waktu itu janji kan akhir tahun mau jalan-jalan ke Bandung. Kami tidak setuju. Begini. Mereka protes. Akhirnya sudah, benar nggak boleh? Enggak. Kita jalan-jalan, kita sekeluarga jalan-jalan begitu. Akhirnya saya telepon, mohon maaf kepada panitianya, nggak bisa. Hari Sabtu kami berangkat ke Bandung, hari Minggu pagi-pagi kami lihat di televisi, tsunami besar ada di Aceh di sana. Jadi ternyata kami bersujud syukur, aduh ternyata masih dilindungi dan ya udah kami saling berpelukan. Tapi 4 hari kemudian waktu saya mau berangkat untuk mendirikan trauma center di sana, yang nomor satu minta izin, aku harus ikut. Kan Kak Seto udah keliling nih, pasti banyak lah kejadian-kejadian gitu ya. Tapi kejadian mana yang Kak Seto merasa tuh paling apa ya, kayak paling terenyuh gitu ya, yang paling menyentuh tuh ada nggak ya kira-kira? Salah satunya pada waktu saya mencoba menterapi seorang anak dari Sumatera Selatan yang waktu itu dalam usia 2,5 tahun, 1 hari habis 4 bungkus rokok. 2,5 tahun? Iya. 4 bungkus 4 rokok? bungkus rokok dan pandai membuat kepulan-kepulan asap bulat-bulat begitu ya, dan sering bahkan masuk di YouTube kalau tidak salah waktu itu. Dalam waktu 2 bulan saya ajak bermain, saya ajak gembira dan sebagainya. Alhamdulillah dalam waktu 2 bulan dia lepas sama sekali ketergantungan terhadap rokok dan dia menyukai kegiatan bermain, gembira, dan kemudian pada waktu sudah kembali ke sana, sekolah di taman kanak-kanak, di kelompok bermain waktu itu masih, dan seterusnya. Dan alhamdulillah sekarang sudah kelas 1 atau kelas 2 SD kalau tidak salah, tapi setiap 2 minggu sekali masih sering telepon saya. Kami juga sering datang ke sana dengan anak-anak saya dan dia selalu menganggap ini bapakku. Jadi kalau ada yang merokok, awas aku bilangin bapak Seto loh katanya. Tadi ada bahas anak juga, ada sentuh soal ibu juga, ya soal ibu juga. Ada nggak pesan khusus atau nasihat khusus dari ibunda? Waktu kecil matematika dapat 4. Ya. Saya bukan anak yang berprestasi di sekolah ya. Nah, ibu saya selalu mengatakan, kamu tidak usah minder, tidak usah nggak pede jadi orang yang nggak pintar. Yang penting jadi orang baik, itu jauh lebih penting. Kita ada penanya di sini, Kak Seto. Ibu-ibu penasaran nih ya. Kak Seto, saya mau nanyakan bahwa kita tahu budaya tolong-menolong yang semakin hari semakin lama memudar. Apa yang perlu diperhatikan oleh orang tua selaku seperti kami ini untuk ditanamkan kepada anak sejak dini? Itu aja, terima kasih. Saya selalu memohon kepada para orang tua, zaman sekarang ini jangan mimpi punya anak-anak penurut. Kita akan frustrasi. Karena kita hanya akan menciptakan robot-robot saja. Kita mimpi punya anak yang bisa bekerja sama dan mandiri kemudian. Jadi di dalam keluarga pun bukan instruksi, komando, kamu harus begini, kamu harus begini, bukan itu.
tapi kita duduk bersama, kita bekerja sama. Jadi dari kecil mereka sudah biasa memahami bahwa sesuatu itu adalah hasil kerjasama bersama. Dan mungkin juga keteladanan, misalnya ada tetangga mengirim apa misalnya oleh-oleh dari Jogja, jangan sampai dari Jogja cuma memberi kayak gini misalnya. Nah, hal ini juga budaya tidak menghargai pemberian orang lain begitu. Nah, ini semua kalau putra-putrinya bermasalah kita juga turun tangan membantu. Tapi anak-anak juga dilibatkan, yuk bantu ayah, bantu ibu, misalnya sekedar apa, misalnya merapikan meja makan, melipat serbetnya, atau melipat selimutnya sendiri. Coba bayangkan seorang Kak Seto yang dulunya di emperan seperti itu dan nakal ya menurut pengakuan beliau sendiri, ternyata akhirnya bisa berubah. Kalau beliau saja bisa, tentu kita dan anak-anak kita juga bisa. Ya, intinya tadi Kak Seto sudah bilang, jangan berharap kita punya anak yang penurut atau ini gitu ya. Tapi kita berusaha lebih mendekati dia ya, kita yang lebih berdialog sama dia, bahkan bikin musyawarah sama dia gitu ya. Dan mudah-mudahan dari sana akan lahir generasi-generasi emas yang lebih baik daripada kita sekarang. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa. Bergeraklah dalam bidang pendidikan, karena hanya pendidikan yang memanusiakan manusia. Begitulah pesan sang ayah yang selalu dikenangnya, yang membuat beliau terus menyebarkan ilmu parenting hingga kini. Menempuh pendidikan formal di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, wanita asal Aceh ini juga mendalami kelas parenting di Florida State University Tallahassee, sekaligus pendiri dan kepala sekolah TK Al-Quran Tallahassee, Florida, Amerika Serikat. Tak hanya berkarya di Amerika Serikat, di tanah air namanya pun kian berkibar. Kekhawatiran akan besarnya bahaya narkoba, miras, dan pornografi terhadap tumbuh kembang anak Indonesia menjadi semangatnya untuk terus berbagi tentang pentingnya peran orang tua dalam membesarkan anak. Jika ditanya ingin sampai kapan, nenek satu cucu ini menjawab singkat, "Sampai Allah memanggil saya." Apa yang membuat Eli Risman ingin terus memperkaya pengetahuan generasi muda di usia lanjutnya? Dan bagaimana kisahnya mengawali kesuksesan di bidang parenting? Coba bayangkan kita punya sebuah mobil yang sangat bagus, dan kita untuk mendapatkan mobil itu nabungnya bertahun-tahun, 5 tahun, 7 tahun gitu ya, hanya untuk mendapatkan itu mobil. Tahu-tahu mobil yang kita perjuangkan sedemikian rupa rusak, dan rusaknya parah. Ya, rusaknya parah, kita tanya bengkel A, B, nggak bisa memperbaiki semuanya. Pertanyaan saya, ya, yang menjadi pemikiran kita sekarang, bayangkan kalau itu anak kita, ya, berapa mahal anak kita, ya, dan andai kata terjadi tanda petik ya kerusakan seperti itu, bagaimana cara kita memperbaikinya? Nah, siang ini saya bersama seorang narasumber, seorang ibu, seorang nenek juga, dan yang paling penting adalah beliau adalah pakar parenting, pakar pengasuhan, guru saya juga, Bu Eli Risman. Gimana kabarnya Bu Eli? Alhamdulillahirabbil alamin. Kan Ibu sering nih kemana-mana ya, ke keliling Indonesia, bahkan juga ke luar negeri bicara tentang anak gitu ya. Apa yang menjadi motivasi Ibu? Saya melihat gitu ya, di luar pandang dan sudut di kerling mata ibu, banyak sekali anak-anak yang sebetulnya gitu loh, menderita, merasa nggak didengarkan, merasa nggak diperduli gitu. Kita sekarang banyak anak dibawa konsultasi 10-16 tahun, itu keluhannya, ini anak susah diajak ngomong, nggak punya perasaan, rumah berantakan, nggak mandi, ya kan, terus PR nggak dikerjain, semuanya mesti disuruh. Kalau ngejawab kita ngomong suara dia yang lebih tinggi, terus dibangunin pagi susah, nggak ada motivasi, prestasi akademi menurun, bener nggak? Kan dijawab. Jadi saya menyimpulkan dalam satu kata namanya demotivated. Kurang motivasi, lemah motivasi. Nggak punya motivasi.
Setelah kita tinjau lebih dalam, ternyata anak-anak ini adalah anak-anak yang berayah dia ada, berayah tiada, yang beribu dia ada, beribu tiada. Sebentar, ini maknanya apa ini kalimat ini? Ya. Saya mau dengerin baik-baik. Dia punya ayah, Mas. Ya. Ya. Dia punya ayah. Ayahnya kelihatan pagi, Mas kelihatan sore. Tapi nggak pernah menyapa perasaan. Ya. Jadi punya ayah tapi tidak berayah. Ya, gitu. tidak. Jadi seolah-olah dia ayahnya ada tapi ayahnya tiada gitu. Karena belum tentu seminggu punya waktu 10 menit buat ngomong. Nggak ada waktu untuk bercengkrama, dialog, ya menanamkan nilai-nilai, bertukar pikiran, mendengarkan rasa, itu. Jadi kalau kita tanya, yang ada batasan. Banyak saudara-saudara saya, para orang tua di seluruh Indonesia, belum lagi menyadari bahwa anaknya sedang dalam bencana. Datang dari rumahnya yang wifi, TV-nya yang berbayar, games yang dia sediakan, dan handphone canggih di tangan anaknya. Apa bahayanya? Oke, bagus. Apa bencananya? Ya, bencananya adalah ternyata gitu, lewat barang dalam genggaman itu, anak kita sangat mungkin terekspos pada yang tidak patut dipandang oleh matanya, yaitu pornografi. Itu masuk lewat mata, ngerusak otak di atas alis kanan mata, kan dia akan segera memproduksi cairan-cairan otak yang memang udah ada di sini. Itu membuat ini menjadi menciut, ya, dan mengganggu fungsinya. Padahal fungsi utama ini adalah membedakan kita sama binatang. Apa namanya nih? Direktur, Mas. Direktur kita semua inilah letaknya di sini cuma segini. Kan Ibu menangani nih anak-anak ya, katalah berbuat sesuatu untuk Indonesia gitu, berbuat baik gitu. Ada nggak? Ya Ibu akhirnya karena menerjuni bidang ini, Ibu akhirnya mengalami keajaiban juga. Ada nggak mungkin hal-hal yang seperti itu misalnya? Suatu hari saya mendapat email dari seseorang di Amerika dan bertanya begini, "Are you free on October 16?" Gitu. Hah? Kenapa? Enggak, dia bilang, "Kami merasa perlu memberi kamu award." Hah? Award apa? Ini baru kejadiannya atau tahun lalu? Tahun lalu, oke. Saya email lagi, award apa? Award untuk kamu sebagai orang yang berupaya melindungi anak-anak dari kerusakan otak karena pornografi. Mas, itu di Amerika. Jadi waktu mendapatkan itu saya terharu. Saya membuat pidato dan menyampaikan pidato dalam jamuan makan malam itu, mengatakan bahwa saya tidak pernah bekerja untuk mendapatkan penghargaan, kecuali saya ingin menjadi tabungan bagi hari akhir saya. Tapi tiba-tiba saya ceritakan tadi itu, dan saya berdiri di sini hanya pertama sekali ingin menyampaikan kepada Anda bahwa inilah bukti ada Allah. Allah tidak pernah tidur. Ya, jarak saya kemari 40.000 kilometer. Ya. Terbang 36 jam. Ya. Tapi saya ada di sini karena ada Allah. Allah nggak pernah tidur. Sebab kita 1 kilometer ke atas cuma sebutir debu. Apakah Ibu juga kepikir bahwa ini, oh ya mudah-mudahan juga ini jadi amal ya bagi ibuku, ibunya Ibu gitu ya? Sebenarnya sesungguh-sungguhnya saya ini mengawali kegiatan parenting oleh karena ibu saya. Jadi pertama sekali saya bersyukur kepada Allah mempunyai ayah dan ibu yang mengikuti sunnah Rasul, gitu. Dalam berbicara, dalam bermusyawarah, dalam mengambil keputusan, segala terlalu panjang untuk saya ceritakan. Lalu suatu hari setelah saya bentuk Yayasan Kita dan Buah Hati ini dengan Mbak Neno Warisman dan ada psikolog adik saya juga, adik jiwa saya Eri Sukresno namanya. Setelah berjalan beberapa saat, saya datanglah kepada adik saya Abradin Ilyas, dia punya beberapa program TV waktu itu. Kamu bersyukur nggak punya ibu kayak ibu kita? Iya. Kayak ayah kita? Iya. Banyak sekali lah setelah kakak pelajari di Amerika yang dilakukan ayah kita itu diilmukan gitu. Sedangkan ayah kita cuma ngikutin Quran hadis aja, sebetulnya itulah semuanya. Mau nggak kita bagi-bagi ini sama orang lain? Mau, kata adik saya. Mulailah kami bikin seminar setiap bulan, nggak dapat uang sesen pun. Saya tunjukkan itu untuk ibu saya. Saya ingin sekali
keluarga saya dan adik-adik saya tahu seperti doa adik sulung saya yang laki-laki. Dia bilang di makam ibu kami ketika beliau baru berpulang, ya Allah, kami makamkan ibu kami di sini. Aku bersaksi ya Allah bahwa ibuku, bahwa aku, kakakku dan adik-adikku adalah amal baiknya. Itu. Ibu kami inilah yang memperkenalkan Engkau kepada kami ya Allah. Ibu kamilah yang melakukan ini, itu. Jadi saya ingin sekali bersaksi bahwa saya dengan apa yang saya lakukan adalah amal baik dari ibunda saya dan ayah saya. Ya. Di sini sudah ada peserta Bu yang bertanya. Assalamualaikum Ibu. Salam Bu. Saya Lia dari Jamiah Al-Azhar Kemang Pratama Bekasi. Iya, Ibu sering berkunjung ke sana, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hal yang ingin saya tanyakan, hal apa saja yang perlu disiapkan orang tua seperti kami ini untuk mempersiapkan anak generasi emas? Terima kasih. Bu Lia dan teman-teman semua, pemirsa di rumah, pertama sekali adalah kita harus sadar bahwa kita sekarang mengasuh generasi Platino yang hidupnya dengan internet. Ya, cara berpikirnya beda, gaya hidupnya beda. Jadi diperlukan beberapa hal. Satu, diperlukan kerjasama kedua orang tua. Kedua, harus Allah. Allah harus masuk dulu ke dalam jiwa anak kita. Anak harus tahu bahwa Allah itu ada. Ini soalnya kenapa saya katakan begitu, sebab ketika dijelaskan di teman-teman saya di luar negeri tentang bagaimana bahaya pornografi itu, dia bilang, ibu otak rusak karena mata nggak dijaga gitu. Jadi karena otak rusak kayak binatang maka kemaluan nggak bisa dikendalikan. Itu saya nangis Bu, karena itu menurut ayat di kitabnya dia, di kitab kita jelas dikatakan kita harus menahan pandangan dan menjaga kemaluan. Masalahnya dengan semua teknologi ini ayah sudah ngomong belum sama anaknya tentang ini. Sebab ini bisa terganggu dan rusak, tapi yang menyembuhkannya hanya Allah. Seandainya pada saat saya menyerahkan handphone ke tangan anak saya bilang begitu, tolong ya buah hati ayah nak, buah hati mama. Tolong yang kau pelihara pandanganmu ini ayah berikan ini atau rumah wifi untuk kepentingan ABCDEFG. Tapi nak, jangan bikin mama berat berhadapan dengan Allah mempertanggungjawabkan kamu. Apabila kamu tidak menahan pandanganmu sehingga akan bisa merusak otak sayang buah hati ayah nak. Dan itu nak, dampaknya buruk sekali. Ayah tidak mau mengembalikan engkau. Yang ayah dapat bagus-bagus nak dalam keadaan bonyok otaknya kepada Allah kita. Kita harus mengasuh anak kita punya seksualitas yang benar, ya, ibadahnya yang baik dan lurus. Baik sesuai dengan kaidah otak, benar sesuai dengan kaidah agama dan lurus. Lurus itu artinya yang laki-laki jadi laki-laki, yang perempuan jadi perempuan. Ya. Jangan setengah-setengah. Iya kan? Kita harus tahu teknologi. Nggak bisa enggak. Bagaimana anak kita follow Twitternya, Facebooknya, ya, dan yang lain-lainnya kalau kita sendiri enggak nyaho. Susah, terentang jarak yang tidak bisa diukur dengan kilometer. Bagaimana kita menegurnya, bilang emang mama tahu apa sih? Orang kagak tahu apa-apa juga. Ya kan? Susah. Kita harus sama-sama berjuang, nyatukan hati kita, nyatukan pikiran kita. Karena kita selamatkan satu anak, kita menyelamatkan kemanusiaan. Ya. Bayangkan kalau kita pengen jadi arsitek, itu kuliahnya bisa 5 tahun, bisa 7 tahun. Pengen jadi akuntan, kuliah 3 tahun, 4 tahun. Ya, jadi pengen jadi akuntan, kuliahnya gitu tuh. Notaris gitu juga, pengacara gitu juga. Nah ini pengen jadi ayah. Kita pengen jadi ayah, kita pengen jadi ibu, udah belajar nggak? Ya, apakah kita sungguh-sungguh belajarnya atau cuma sekedar tahu-tahu saja ya? Apa menjadi dasar kita untuk mendidik anak? Ya, mudah-mudahan tadi inspirasi dari Bu Eli dan Kak Seto dan kesimpulan dari semuanya mudah-mudahan jadi inspirasi bagi keluarga kita untuk mengantarkan anak-anak kita menjadi generasi emas. Selalu ada keajaiban. Hujan turun, rintik perlahan, awan pun menahi, awan menepi, ku timbang si puyung,
nelayan sayang. Untuk terus berbagi kepada masyarakat yang memerlukan dan mengajak sebanyak-banyaknya orang yang memiliki harta yang lebih untuk juga bersama-sama ACT memperhatikan masyarakat yang lain. Sebab ternyata manusia terbaik adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat pada manusia yang lain. Khairun nas yanfa'uhum linnas. Program ini juga bisa menjangkau lebih banyak lagi kegiatan lain sehingga masalah bantuan untuk bencana dan lain-lain bisa tertanggulangi lebih cepat. Apa yang sudah ditunjukkan oleh teman-teman dari ACT luar biasa sekali, selalu hadir di berbagai tempat, bukan hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri, dan selalu mengedepankan kepentingan terbaik. Jadi aksinya betul-betul luar biasa dan cepat dan tanggap sekali. Let's Act Indonesia. Let's Act Indonesia. Let's Act Indonesia. Baru saja Anda menyaksikan Di Balik Keajaiban bersama Ipo Santosa.